Kita tidak dapat memasung, kita tidak dapat mengekang pemikiran seseorang yang kemudian itu diusulkan dalam suatu bentuk rancangan undang-undang. Pembubaran partai politik tidak mudah untuk dilakukan karena dia berkaitan dengan konsep demokrasi dan dia berkaitan dengan konsep hak asasi manusia. Dalam situasi politik yang seperti sekarang ini, mau dan beranikah Presiden itu mengajukan permohonan kepada MK untuk membubarkan partai politik yang terindikasi melakukan penyimpangan ideologi. Perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 107B Undang-Undang 2799 itu belum dapat dianggap sebagai perbuatan yang selesai, sehingga para person yang terlibat dalam mengusung RUU HIP ini belum bisa dianggap melakukan tindak pidana yang selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita dalam channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan kali ini kembali saya akan pamali. Pamali itu pendapat mayoritas ahli, ya. Jangan Refli Harun saja yang ngomong. Kita sudah mendapatkan pamali edisi pertama dan lumayan sambutannya, ya. Penontonnya lebih dari 100.000. Waktu itu membahas mengenai mayoritas ahli menolak RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Nah, sekarang adalah buntut dari RUU HIP tersebut. Ada wacana, ada pemikiran dari sebagian atau dari kelompok masyarakat agar penggagas, pengusul RUU tersebut bisa dipidanakan. Bahkan sudah ada yang melaporkannya kepada pihak yang berwenang, pihak yang berwajib, penegak hukum, kepolisian. Lalu kemudian ada juga wacana untuk melanjutkan lagi, ya, sebagaimana pernah disampaikan oleh anak NKRI, Aliansi Nasional Anti Komunis, ya, NKRI, yang pernah berdemo di depan gedung DPR, MPR, dan DPD juga pada tanggal 24 Juni kalau tidak salah. Itu meminta pembubaran partai politik tertentu. Memang tidak disebutkan, tapi semua pikiran, semua mata tertuju pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentunya. Nah, pamali kali ini saya minta pendapat ahli mengenai hal ini. Pendapat saya sendiri sudah saya kemukakan pada video terdahulu yang bisa dilihat kembali. Tapi ini pendapat ahli-ahli lainnya. Pertama saya minta pendapat dari Profesor Edi Omar Sarip Hiarij. Wah, ini profesor ini teman saya di UGM, rekan saya, tepatnya junior saya sesungguhnya. Dalam pengertian junior itu karena saya lebih dulu masuk UGM saja, ya. Dia jauh lebih pintar. Waktu itu kan terkenal dia ketika memberikan keahlian, ya, menyampaikan keahliannya dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang membela the incumbent, ya, sehingga dia tentu banyak disukai terutama oleh kelompok yang mendukung petahana. Nah, yang kedua adalah saya sekali lagi minta pendapat dari Profesor Suteki, karena Profesor Suteki ini, ya, guru besar dari Undip ini, dia pengajar Pancasila. Jadi paling tidak saya ingin perspektif perbandingan. Bagaimana? Satu dari sudut pandang pidana, satu dari sudut pandang filsafat Pancasila, ya. Lalu kemudian karena bidang saya hukum tata negara, saya minta dua ahli hukum tata negara. Yang pertama adalah Profesor Susi Dwi Haryanti dari Universitas Pajajaran yang juga rekan saya dan sudah juga ada pendapatnya. Nah, yang terakhir, the last but not least, adalah Dr. Hairul Fahmi. Ini dokter baru, ya, Grace dia. Kenapa? Karena dia promosi tanggal 26 Januari 2019 di Universitas Gadjah Mada dan saya salah seorang pengujinya, tapi hari itu adalah hari ulang tahun saya juga. Jadi saya dikasih hadiah ulang tahun pada waktu itu ke 49 tahun dengan cara menjadi
penguji sidang promosi Dr. Hairul Fahmi yang sekarang sudah Dr. Hairul Fahmi, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Saksikan pendapat mereka, pro dan kontra itu biasa. Saya diminta komentar soal RUU HIP atau Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Saat ini sedang ada wacana bahwa orang-orang yang mengusulkan RUU HIP itu agar diproses secara hukum dengan alasan bahwa mereka bermaksud untuk mengganti ideologi negara Pancasila. Saya kira tidak demikian. Mengapa? Karena ada satu postulat di dalam hukum yang berbunyi cogitationis punam nemo patitut, yang berarti seseorang tidak bisa dipidana atau seseorang tidak bisa dihukum hanya karena apa yang ada di dalam pemikirannya. Saya kira RUU HIP yang diajukan atas inisiatif DPR itu adalah buah pemikiran dan silahkan saja dibahas di DPR apabila memang nanti kondisi negara sudah memungkinkan, karena saat ini kita sedang bersama-sama melawan COVID-19, sehingga memang dibutuhkan waktu yang tenang, kemudian bisa berpikir jernih apakah RUU HIP ini perlu ataukah tidak. Jadi tidak bisa kemudian orang yang mengajukan RUU tersebut akan diproses secara pidana karena ingin menggantikan ideologi negara Pancasila. Sebab bagaimanapun ketika ada suatu aspirasi atau ada suatu usulan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka untuk bisa sampai diberlakukan, maka paling tidak undang-undang tersebut harus memiliki 3 kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan secara yuridis, artinya proses pembuatannya sesuai dengan hukum baik secara material maupun formil. Yang kedua adalah kekuatan sosiologis, artinya undang-undang tersebut mendapat respon dan dukungan dari masyarakat. Dan yang ketiga, undang-undang tersebut harus memiliki kekuatan filosofis, artinya undang-undang tersebut sesuai dengan res ide atau cita negara. Ketika orang mengusulkan suatu rancangan undang-undang dan nantinya kemudian itu disetujui, tidaklah dapat dikatakan dia melawan hukum, apalagi untuk dipidana. Mengapa demikian? Karena saya kira hukum pidana biar bagaimanapun ketika akan diberlakukan ada batas-batas, ada koridor, ada parameter yang harus digunakan manakala pidana itu akan ditegakkan. Sekali lagi, kita tidak dapat memasung, kita tidak dapat mengekang pemikiran seseorang yang kemudian itu diusulkan dalam suatu bentuk rancangan undang-undang lalu diproses secara hukum, terlebih dipidana. Saya kira demikian saja komentar saya mengenai polemik atau wacana untuk memidana mereka yang mengusulkan RUU haluan ideologi Pancasila. Sekian dan terima kasih. Pembentukan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila beberapa saat yang lalu telah menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sudah mengeluarkan pernyataan sikap yang diikuti pula oleh pernyataan sikap yang dibuat oleh berbagai kalangan akademisi yang berasal dari berbagai universitas. Misalnya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan berbagai reaksi tersebut semuanya, hampir semuanya menyatakan menolak rancangan undang-undang HIP dengan berbagai alasan. Namun alasan yang paling utama adalah rancangan undang-undang itu dipandang mendegradasi kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai grundom dan bahkan sebagai falsafah dasar negara, menjadi sebuah materi muatan dari undang-undang biasa. Nah, itu adalah sumber utama penolakan masyarakat dari berbagai kalangan.
Namun pertanyaan tidak berhenti di situ, yaitu pertanyaan mengenai urgensi atau tidaknya rancangan undang-undang HIP tersebut. Ada pertanyaan lanjutannya. Pertanyaan lanjutannya adalah apa sih sebetulnya motivasi penggagas rancangan undang-undang HIP itu. Bahkan kalau dipanjangkan lagi, maka isunya adalah apakah terhadap parpol yang notabene merupakan pemakarsa dari rancangan undang-undang HIP itu dapat dibubarkan. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur berbagai ketentuan mengenai larangan partai politik melakukan satu kegiatan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian juga partai politik dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara. Itu tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Di dalam ayat 5 pasal yang sama dinyatakan bahwa partai politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Apabila partai politik melanggar ketentuan pasal 40 ayat 5, maka berdasarkan pasal 48 ayat 7, partai politik tersebut dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan pasal 50 menyatakan pengurus parpol yang menggunakan parpolnya untuk melakukan kegiatan sebagaimana diatur di dalam pasal 40 ayat 5 tadi dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama pada pasal 107 yang mengatur mengenai keamanan negara. Katakanlah partai politik melakukan kegiatan-kegiatan tersebut atau melanggar pasal 40 ayat 5 tersebut. Kemudian yang membubarkan adalah Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, di mana pada pasal 68 dikatakan apabila terdapat permohonan untuk melakukan pembubaran partai politik, maka pemohonnya haruslah dari pemerintah. Dan di dalam ayat 2 dikatakan bahwa pemohon itu wajib untuk menguraikan dengan jelas permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan parpol yang bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu adalah ketentuan-ketentuan normatifnya. Dengan adanya ketentuan normatif itu, apakah di dalam praktek menjadi mudah dilaksanakan? Di dalam pandangan saya, pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Artinya, harus dilakukan secara berhati-hati. Kita tidak ingin mengulangi pengalaman-pengalaman yang ada pada masa Orde Lama, di mana partai politik itu dibubarkan secara sepihak oleh Presiden. Nah, oleh karena itu kehadiran pasal 24C yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pembubaran partai politik harus diletakkan di dalam kerangka negara hukum. Di dalam kerangka negara hukum, maka harus ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian juga yang kedua, segala tindakannya harus dilakukan menurut hukum. Saya kembali kepada mengapa partai politik itu tidak dapat dibubarkan secara sangat mudah. Kita mengetahui bahwa partai politik itu pada dasarnya merupakan kelompok. Dia kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya itu mempunyai orientasi, kemudian mempunyai nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melakukan kebijakan dan program-programnya. Selain itu, partai politik itu merupakan sarana
bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan negara. Dalam konteks tersebut, kehadiran partai politik tidak dapat dilepaskan dari konsep demokrasi dan konsep hak asasi manusia. Bahkan Harold Jelaski mengatakan, "The life of democratic state is built upon the party system." Jadi kehidupan sebuah negara yang demokratis itu dibangun dari sebuah sistem kepartaian. Dan ketika partai politik dalam rangka mencapai tujuannya tersebut, maka dia dilengkapi dengan berbagai fungsi, yaitu fungsi sebagai sarana komunikasi politik, kemudian sarana sosialisasi politik, kemudian sarana rekrutmen politik, dan juga sarana pengatur konflik. Nah, kita kembali lagi partai politik sebagai perwujudan dari konsep demokrasi dan konsep hak asasi manusia. Di dalam sebuah negara yang menganut demokrasi perwakilan, maka kehadiran partai politik itu merupakan sebuah keniscayaan. Karena apa? Karena melalui fungsi rekrutmen politik tersebut, partai politik dapat melakukan pengisian jabatan pada lembaga-lembaga politik. Sedangkan dari konsep hak asasi manusia adalah hak tiap orang atau sekelompok orang untuk membentuk sebuah organisasi atau hak untuk berserikat. Nah, di dalam konteks ini, maka harus kita pahami bahwa pembubaran partai politik harus mengikutsertakan pihak ketiga yang netral, yaitu dalam hal ini pihak dari cabang kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, apabila ada dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pemerintah, gitu ya, maka pemerintah harus melakukan permohonan, harus menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa apakah benar partai politik tersebut melakukan berbagai kegiatan atau dia mempunyai ideologi, kemudian tujuan, asas, program, dan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi syarat untuk dibubarkan itu harus dibaca sebagai syarat yang kumulatif, bukan syarat yang alternatif, karena diakhiri dengan frasa "dan", bukan dengan frasa "atau". Demikian pendapat saya mengenai pembubaran partai politik yang tadi saya katakan tidak mudah untuk dilakukan karena dia berkaitan dengan konsep demokrasi dan dia berkaitan dengan konsep hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin menggali lebih jauh terkait dengan hiruk-pikuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, terutama mengenai dugaan makar ideologi dan pembubaran partai politik yang diduga mengusung ideologi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana kita ketahui, sampai sekarang ini semangat heroisme para pejuang pembela kebenaran dan keadilan masih tetap bergelora, masih tinggi, daya juangnya juga masih kita lihat sangat membahana begitu ya, terutama dalam rangka untuk meraih tujuan sementara ya bisa dikatakan begitu, yaitu supaya RUHIP ini dihentikan pembahasannya, dibatalkan dari prolegnas. Nah, kita juga menyaksikan sudah banyak sekali pertemuan-pertemuan baik online maupun offline yang tentu saja ada yang pro dan kontra, baik itu melalui webinar ya dengan media Zoom meeting, Skype, WA ya banyak kita temukan di situ. Yang pada prinsipnya ada upaya yang sangat kuat untuk bertujuan agar RUHIP ini bukan hanya ditolak tetapi sekaligus tadi dihentikan dan dikeluarkan dari prolegnas. Ya, sebenarnya tidak hanya berhenti di situ, tetapi sebagian masyarakat kita justru menuntut agar
pengusung atau inisiator bahkan anggota fraksi ya, yang menyetujui inisiasi RUU HIP ini harus pula diadili. Nah, mereka itu perlu diadili karena ada dua alasan. Yang pertama, diduga ada orang atau sekelompok orang yang telah melakukan perencanaan makar terhadap Pancasila Dasar Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan pasal 107 KUHP dengan penambahan kejahatan terhadap keamanan negara itu di huruf A, B, C, D, E, dan F. Lalu yang kedua, juga diduga ada partai politik yang berideologi atau berasas dan bertujuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan juga Undang-Undang Partai Politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya yang terkait dengan larangan partai politik untuk menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Terkait dengan orang, partai politik, dalam hal ini adalah pengurus partai politik atau juga anggota DPR, adanya dugaan perencanaan makar ideologi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 yang tadi sudah saya sebutnya, kan khususnya pada huruf B, D, dan E. Ya, di huruf 107B misalnya dinyatakan di situ bahwa barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dari atau melalui media apapun menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Demikian pula nanti di pasal 107D dan juga yang E itu juga perbuatan-perbuatan yang sejenis itu diancam dengan hukuman 15-20 tahun. Nah, dengan demikian kita bisa memahami bahwa sebenarnya dari sisi subjek hukum, ya, pelaku yang memenuhi pasal-pasal yang tadi sudah saya sebutkan itu berpotensi untuk dituntut di muka hukum karena telah melakukan perencanaan makar terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di samping sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27/99, makar terhadap dasar negara itu juga patut diduga telah dilakukan oleh sekelompok orang pengusung RUU HIP itu dengan misalnya membuka peluang masuknya atau juga dianutnya dan dikembangkannya ideologi komunisme untuk mengganti dasar negara Pancasila melalui beberapa cara. Yang pertama, ditolaknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran dan larangan PKI dan larangan menganut dan menyebarkan ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme di seluruh wilayah NKRI menjadi politik hukum RUU HIP. Nah, penolakan ini baik sengaja ataupun kealfaan adalah sikap yang sembrono karena meniadakan sikap hati-hati atau kita sebut dengan precautionary terhadap kebangkitan ideologi komunis yang memang masih bersifat laten. Yang kedua, ada pergeseran sendi pokok Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa atau kalau saya sebut itu adalah religiositas kerohanian menjadi keadilan sosial yang berkarakter profan dan materialistik.
Nah, pergeseran ini jangan juga dianggap sepele, mengingat pergeseran itu dapat mengubah arah kiblat dan tujuan bangsa ini didirikan. Nah, bertaat asas pada religiositas saja ini, kehidupan ini sudah sangat sekuler dan hedonis, apalagi kiblat bangsa Indonesia itu diubah menjadi profan, materialistik, bahkan ateis. Nah, ini juga kita harus hati-hati, ada upaya sekularisasi ateis yang juga patut diduga akan terjadi. Yang ketiga, menghidupkan kembali ajaran tentang Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan berkebudayaan. Bahkan Pancasila itu dapat diperas menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Nah, baik Trisila maupun Ekasila itu patut diduga merupakan sebuah ajaran yang berbau ideologi komunisme. Sementara Pancasila dasar negara itu telah dinyatakan sebagai modus vivendi, yaitu sebagai kesepakatan luhur yang final, dan itu terbukti sudah disahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, membuka peluang hidupnya ajaran komunisme itu sama artinya membuka polemik ideologi yang tidak berkesudahan. Nah, tentu saja hal ini akan berpotensi untuk memecah belah bangsa Indonesia. Berikutnya yang terkait dengan partai politik. Ya, ada kemungkinan besar di sini potensi untuk pembubaran partai politik yang diduga menganut ideologi komunisme atau Marxisme-Leninisme. Sebagaimana kita ketahui, partai politik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Nah, undang-undang ini mengatur juga tentang pembubaran partai politik itu dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu inisiatif internal dan yang kedua adalah inisiatif eksternal. Kalau inisiatif internal itu berarti keinginan membubarkan diri itu berasal dari partai itu sendiri, itu bisa berupa keputusan untuk membubarkan diri atau juga bisa menggabungkan diri ke partai lain. Nah, sedangkan yang kedua untuk inisiatif eksternal itu partai politik itu bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, alasan pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi itu juga bersifat limitatif. Ini bisa ditemukan di dalam pasal 40 ayat 2 dan juga pasal 40 ayat 5 dari Undang-Undang Parpol tadi. Yaitu beberapa cara, yaitu alasan yang pertama adalah partai politik itu dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, partai politik juga tidak diperbolehkan menggelar kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI. Lalu yang ketiga, partai politik dilarang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme atau Marxisme dan Leninisme. Nah, terkait dengan pembubaran partai politik yang disebabkan karena menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme, Marxisme dan Leninisme, Undang-Undang Parpol juga sebenarnya telah sejak awal menegaskan ketika mengatur tentang asas dan ciri partai politik. Misalnya di pasal 9 itu dinyatakan bahwa asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga,
Asas dan ciri partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 di pasal ini merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya dalam pasal 48 ayat 7 Undang-Undang Parpol itu juga disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 5, yakni tentang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme, Marxisme dan Leninisme dikenai sanksi pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, hal ini dapat kita lacak juga ya melalui peraturan MK nomor 12 tahun 2008 ya, tentang prosedur beracara dalam pembubaran partai politik. Nah, pada bab 2 itu terutama di pasal 2 disebutkan alasannya apa? Ya, ada 2 alasan di situ. Yang pertama, partai politik dapat dibubarkan oleh mahkamah kalau ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian yang kedua, kegiatan partai politik itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saudara sekalian, yang perlu kemudian ditanyakan adalah, adakah partai politik inisiator RUU HIP itu yang memenuhi salah satu atau kedua syarat pembubaran partai politik oleh MK itu? Nah, dalam hal ini yang akan diuji atau yang saya uji adalah partai politik pengusung RUU HIP yang ideologi, asas, tujuan, program partai politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham komunisme atau Marxisme Leninisme. Ini yang mana itu? Nah, sebagaimana kita ketahui, pengusung atau inisiator RUU HIP adalah beberapa fraksi, yaitu yang jelas fraksi-fraksi di DPR. Nah, sebagaimana kita ketahui, fraksi itu merupakan kepanjangan tangan dari partai politik di DPR. Nah, mari dalam hal ini kita tengok bersama apakah ada ideologi, asas, tujuan partai politik yang ada yang tadi mengusung RUU HIP itu yang bertentangan, dalam hal ini menganut, mengembangkan dan menyebarkan ideologi komunisme atau Marxisme Leninisme. Nah, ada tidaknya ini biasanya ya kita bisa melihat di visi dan misi partai politik yang memiliki kepanjangan tangan di berupa fraksi di DPR itu. Misalnya ya, ini misalnya kita temukan keadaan sebagai berikut. Suatu parpol menyatakan bahwa visi partai itu adalah keadaan pada masa depan yang diidamkan oleh partai dan oleh karena itu menjadi arah bagi perjuangan partai dengan beberapa ketentuan yang didasarkan pada anggaran dasar partai sebagai berikut. Misalnya dinyatakan begini, partai adalah alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Nah, misalnya ada yang begitu. Kemudian yang kedua, partai adalah alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, atau disebut dengan Trisila. Atau juga bisa ditambahkan di situ, partai adalah alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebut dengan Eka Sila. Nah, mari kita menilai ya, visi tersebut dengan batu uji Pancasila 18 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 melalui catatan sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan bahwa partai adalah alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Nah, frase 1 Juni 1945 itu jelas menunjukkan bahwa ideologi partai bertentangan dengan ideologi negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat atau saya sebut sebagai Pancasila 18 Agustus 1945. Lalu yang kedua, penyebutan Trisila dan Ekasila itu jelas bertentangan dengan Pancasila yang secara historis itu patut diyakini ya, itu berbau komunisme, marxisme, leninisme sebagaimana ideologi yang dianut oleh Dr. Sun Yat-sen ya, dengan istilahnya itu Sanmin Cui. Dan ideologi ini merupakan cikal bakal ideologi Partai Komunis Cina. Nah, oleh karena itu, partai apapun yang mempunyai visi tersebut patut diduga telah menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ideologi komunisme, marxisme, leninisme melalui visi partai, dan apalagi telah diupayakan untuk diterjemahkan lebih lanjut pada pasal 7 RUU HIP. Oleh karena itu, hal ini semakin menguatkan dugaan kita bahwa partai apapun dengan visi tersebut telah berideologi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan dengan demikian partai tersebut dapat diusulkan untuk dapat dibubarkan, tentu saja melalui prosedur hukum di Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu siapa yang berwenang untuk mengajukan pembubaran partai politik? Nah, dalam pasal 3 peraturan MK yang tadi saya sebutkan itu dinyatakan bahwa pemerintah yang dapat diwakili oleh jaksa, ya maksudnya jaksa agung dan atau menteri yang ditugasi oleh presiden itu dapat bertindak sebagai pemohon. Nah, pertanyaan besarnya dalam situasi politik yang seperti sekarang ini, mau dan beranikah presiden itu mengajukan permohonan kepada MK untuk membubarkan partai politik yang terindikasi melakukan penyimpangan ideologi tersebut? Atau apakah mau ya menempuh jalan pintas, ya kita sebut dengan shortcut, ya seperti dalam hal menangani ormas ya di tahun 2017, yaitu terbitkan Perpu Parpol ya untuk memotong proses due process ya melalui MK dengan menggunakan asas contrarius actus Kemenkumham. Dalam hal ini Kemenkumham yang menerbitkan waktu itu mengesahkan badan hukumnya juga berhak untuk mencabut badan hukum partai politik itu yang diduga telah melakukan penyimpangan sebagaimana dulu pernah juga dialami oleh Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Ya. Ini sudah terjadi ya. Nah, jika partai politik tersebut tidak terima dengan pencabutan itu, tentu partai politik itu boleh menempuh jalur hukum melalui PT UN. Demikian saudara sekalian yang perlu saya sampaikan. Saya kira hal ini perlu mendapat perhatian kesemuanya, baik pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun oleh partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai peneliti hukum, saya beberapa kali ditanya, apakah perorangan dan partai politik yang terlibat dalam mengusung RUU HIP atau haluan ideologi Pancasila dapat dikenai sanksi hukum atau dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku? Saya ingin jawab, pertama untuk perorangan. Dalam KUHP, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 tentang perubahan KUHP, tegas dikatakan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan,
dari atau melalui media apapun menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 tahun. Ketentuan tersebut tegas mengatakan bahwa perbuatan menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila merupakan sebuah perbuatan pidana. Hanya saja, rumusan pasal 107B Undang-Undang 27 tahun 99 tersebut dapat dikelompokkan sebagai rumusan tindak pidana material, di mana perbuatan itu bisa dianggap selesai apabila akibat dari perbuatan itu telah terjadi. Dalam konteks ini, akibat dimaksud adalah kerusuhan dalam masyarakat yang terjadi akibat adanya pernyataan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila. Kita coba bedah satu persatu unsurnya itu. Pertama, unsur keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila. Kalau kita lihat Pancasila yang dirumuskan dalam RUU HIP, jelas bahwa di situ terkandung maksud untuk mengganti Pancasila yang terdapat dalam konstitusi dengan Pancasila yang dikehendaki oleh para pengusung RUU HIP. Dalam konteks ini, memang sudah ada tindakan atau upaya untuk mengganti Pancasila yang dimaksud dalam konstitusi dengan Pancasila yang bukan disebut dalam konstitusi. Hanya saja, untuk unsur kedua, apakah perbuatan itu telah menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat? Inilah menurut saya yang belum terbukti sampai hari ini, dalam arti bahwa upaya untuk mengusung RUU HIP yang di dalamnya itu terkandung keinginan untuk mengganti Pancasila yang dimaksud dalam konstitusi dengan yang bukan dimaksud oleh konstitusi, belum menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat, sehingga akibatnya ini belum bisa kita lihat, dan kesimpulannya adalah bahwa perbuatan pidana yang dimaksud dalam pasal 107B Undang-Undang 2799 itu belum dapat dianggap sebagai perbuatan yang selesai, sehingga para person yang terlibat dalam mengusung RUU HIP ini belum bisa dianggap melakukan tindak pidana yang selesai, dan mereka belum bisa dituntut berdasarkan pasal 107B Undang-Undang 27 tahun 99. Yang kedua, partai politik. Kita juga bisa baca Undang-Undang Partai Politik secara tegas melarang partai politik itu untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang maksud dengan perbuatan yang bertentangan atau kegiatan yang bertentangan dengan UUD 45? Ini bisa kita jelaskan bahwa Pancasila yang menjadi dasar negara itu tegas disebut dalam pembukaan UUD 1945, di mana Pancasila itulah yang kemudian diturunkan, ditafsirkan lebih jauh ke dalam norma-norma konstitusi yang hari ini menjadi panduan kita hidup bernegara. Dan apabila ada kegiatan-kegiatan, apakah itu di lembaga pemerintahan ataupun non-pemerintahan, yang berujung kepada kegiatan yang bertentangan, tidak sesuai dengan apa yang disebut dalam konstitusi itu, maka kegiatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang bertentangan dengan UUD 1945. Termasuk dalam konteks ini adalah merumuskan Pancasila atau upaya untuk mengganti maksud Pancasila yang ada dalam konstitusi itu dengan maksud lain yang bukan dimaksud oleh konstitusi. Maka menurut saya, kegiatan seperti itu sudah dapat dikualifikasi sebagai tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945. Apabila tindakan ini atau larangan ini dilakukan oleh partai politik, maka terhadap partai politik tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa pembekuan oleh pengadilan, dan ujungnya nanti mereka juga bisa dibubarkan. Hanya saja tentu harus dibuktikan lebih jauh bagaimana perbuatan itu terjadi, sejauh mana partai politik terlibat, dan bagaimana keterlibatan itu mereka lakukan. Dan saya kira ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan pertanyaan yang diajukan terkait dengan keterlibatan perorangan ataupun partai politik dalam mengusung RUU HIP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi pendapat dari para ahli mengenai soal usul memidanakan mereka yang mengusulkan RUU HIP dan juga pembubaran partai politik yang mensponsori RUU HIP. Pro dan kontra itu seperti saya katakan biasa saja. Yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang memeras, mengancam, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia!